jangan pernah takut untuk bermimpi. Betul. Bermimpilah setinggi-tingginya karena nanti ketika jatuh pasti masih bisa terbang gitu Iya, ya Bu Ana ya. harus bisa terbang. Kalau manusia tidak siap jatuh, maka dia jangan pernah mau bermimpi tinggi gitu loh. Betul. Up and down dalam hidup itu pasti ada. Pada saat kita jatuh, bangun, perbaiki diri, terbang lagi. Kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Jikalaupun ada kesempatan kedua, ketiga atau seterusnya untuk kamu, belum tentu kesempatan yang berikutnya itu akan kamu terima dengan seluas pada kesempatan yang pertama. Jadi jangan pernah menolak apabila ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, yayasan pendidikan yang memiliki visi unggul, islami, terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Yayasan pendidikan yang terfokus pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, yang memiliki moto mendidik peserta didik seperti mendidik anak kandung sendiri. Saat ini Yayasan Al-Azhar Lampung sedang membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025. Jadi, bagi ayah dan bunda yang memiliki putra-putri yang ingin bersekolah di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA, segera daftarkan putra-putri ayah bunda di Yayasan Al-Azhar Lampung. Untuk podcast kita kali ini, kita kedatangan tamu atau narasumber yang sangat inspiratif yang menjadi kehormatan besar bagi Yayasan Al-Azhar Lampung. Kedatangan Ibu Dr. Ana Gustina Zainal, SOS MSI. Bu Ana, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Duh, saya suatu kehormatan banget nih bisa hadir di podcastnya Al-Azhar nih. Keren. Masya Allah, Alhamdulillah Ibu Ana dan Bu Ana, sangat terhormat rasanya Yayasan Al-Azhar Lampung dimampiri oleh Bu Ana karena kami tahu sekali jadwalnya Bu Ana selaku Wakil Rektor 3 bidang kesiswaan dan alumni ini pastinya sangat padat sekali dan beliau menyempatkan untuk hadir di sini. Untuk Bu Ana sendiri di Universitas Lampung sudah berapa lama ya Bu mengabdi? Oke. Terima kasih. Pertama mungkin saya mau menyapa para audiens kebanggaannya Al-Azhar dulu nih ya. Betul. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tapi pun Bapak Ibu, Ayah Bunda, siswa-siswa, calon siswa Al-Azhar Lampung yang saya banggakan, perkenalkan saya Ana Gustina Zainal. Saat ini saya merupakan salah satu dosen di Universitas Lampung, tepatnya di jurusan Ilmu Komunikasi. Saya di jurusan Ilmu Komunikasi itu sejak tahun 2000. Masya Jadi Allah, sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Jam terbangnya sudah tinggi sekali ya Bu. Asal jangan terbangnya terlalu tinggi kali ya. Jangan lupa mendarat ya Bu. Ya betul. Nah tepatnya saya kalau bidang keilmuan saya PR. Kalau cabang ilmunya adalah saya komunikasi pembangunan. Saya sendiri lulusan dari S1 saya di Ponorogo, Universitas Diponegoro Komunikasi, S2, S3 saya di Komunikasi Pembangunan Institut Pertanian Bogor. Masya Allah, ternyata dipilih Allah untuk mengabdi di Universitas Lampung. Iya, balik kampung, Mbak. Balik kampung, ya, karena saya asli orang sini. Ya. Untuk Bu Ana sendiri nih, dengan jejak karir yang Masya Allah berada di posisi Wakil Rektor Universitas Lampung, yang notabene Universitas Lampung ini adalah salah satu universitas yang diidam-idamkan oleh siswa SMA yang ada di Lampung, baik swasta maupun negeri. Nah, trik dan kiat-kiatnya nih Bu, kira-kira motivasi apa yang bisa dibagi bagi kaum muda atau untuk siswa-siswa SMA? Oke, makasih. Ya pasti saya sih alhamdulillah ya. Mungkin kalau ditanya apakah saya pernah bercita-cita, ya pasti. Hidup ini harus punya cita-cita kalau menurut saya. Kalau tanpa cita-cita maka kita hampa. Kita nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Oke, catet ya teman-teman ya. Kuncinya dari Bu Ana adalah harus punya cita-cita ya Bu Ana ya. Dan kalau punya cita-cita itu harus yang tinggi, biar kita bisa terbangnya tinggi gitu loh. Kalau cita-citanya artinya ya saya cuma mau tamat SMA doang, ya
ya udah gitu loh, namanya cita-citanya segitu. Nah, makanya cita-cita itu harus yang tinggi, tapi tetap kita harus menyesuaikan. Kita yang tahu siapa kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita pada saat kita menanamkan cita-cita kita apa, maka kita harus melihat apa sih saya ada di posisi mana kemampuan saya, kemudian keadaan saya, faktor-faktor yang ada di lingkungan saya seperti apa. Yaitu ya kembali ke pertanyaan tadi, tentu saja saya mensyukuri. Menurut saya ini nikmat Allah yang luar biasa buat saya, buat orang tua saya, buat suami dan anak-anak saya, buat keluarga saya. Karena kalau saya orangnya simple, Mbak. Saya nggak pernah, saya easy aja gitu ya, dibilang easy aja. Yang penting buat saya berusaha semaksimal yang saya bisa, kemudian saya berdoa, dan saya selalu percaya setiap manusia itu sudah diberikan Allah itu takdirnya sendiri-sendiri. Tapi juga nggak boleh juga kita pasrah. Betul. Karena Allah kan selalu bilang beliau akan memberikan apa yang kita upayakan, gitu loh. Jadi saya mengupayakan aja maksimal gitu ya. Sampai dengan di tahap ini pun saya seperti itu, saya bersyukur, dan saya cuma minta sama Allah, jikalau memang jabatan ini akan memberikan keberkahan buat kehidupan saya dan keluarga dunia akhirat, jikalau memang jabatan ini bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membantu orang lain di jalan yang baik menurut Allah, saya minta Allah kasih ridho sama saya, gitu loh. Itu aja gitu loh. Jadi saya nggak mikir yang macam-macam, saya nggak mikir yang apa ya mungkin sebagian orang bisa aja nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan, bahwa nextnya saya harus begini, maka saya harus sudah pasang strategi ini. Enggak, buat saya saya jalanin apa yang ada sekarang, saya syukuri, terus saya ya tentu saja saya dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas saya, udah pasti. Karena itu dengan jabatan yang ada saat ini yang saya emban, tentu saja ini menjadi tantangan dan PR besar buat saya untuk menunjukkan kepada paling tidak lingkungan sekitar saya bahwa saya harus bisa lebih baik lagi, itu aja. Betul. Baik, jadi buat anak-anakku yang di level SMA perlu dicatat kalimat dari Bu Ana adalah jangan pernah takut untuk bermimpi. Betul. Bermimpilah setinggi-tingginya, karena nanti ketika jatuh pasti masih bisa terbang gitu iya, ya Bu Ana. Harus bisa terbang. Kalau manusia tidak siap jatuh, maka dia jangan pernah mau bermimpi tinggi gitu loh. Betul. Up and down dalam hidup itu pasti ada. Pada saat kita jatuh, bangun, perbaiki diri, terbang lagi. Baik. Harus. Baik. Untuk kategori jabatan tadi yang saya garis bawahi adalah teman-teman, untuk jabatan adalah fokus lakukan yang terbaik, Iya. terus belajar, lalu berpikirlah bahwa jabatan ini adalah akan mengarahkan kita kepada hal yang baik dunia dan akhirat. Betul. Ya Bu Ana ya. Masya Allah, terima kasih ini Bu Ana untuk motivasinya. Sekarang nih saya tuh sempat dapat bocoran nih Bu Ana. Ternyata Bu Ana ini ketika level SMA itu pernah mengemban jabatan sebagai ketua OSIS ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana ini Bu Ana rasanya memimpin suatu lembaga dengan mungkin ada beberapa paradigma yang menyatakan bahwa pemimpin itu harus seorang laki-laki, tapi ternyata Bu Ana mampu mendobrak itu. Enggak mendobrak ya. Gimana Bu Ana? Kalau saya sih ya karena memang dari awal, dari kecil saya suka organisasi, itu yang pasti. Jadi di SMP pun saya ya istilahnya ya bantu-bantu teman-teman lah di OSIS juga gitu loh, di OSIS. Kemudian juga pas SMA juga begitu, saya bantu teman-teman saya di OSIS, dan ya alhamdulillah teman-teman percaya sama saya gitu loh. Kemudian saya dapat amanah itu, tapi tetap kalau orang tua saya ini ngikut apa yang anaknya mau, tapi dengan catatan itu harus dipertanggungjawabkan, itu yang susah gitu loh. Jadi silahkan. Saya mau apa silahkan, tapi itu harus dipertanggungjawabkan. Nah itu yang kata dipertanggungjawabkan itu yang menjadi tantangan buat saya, termasuk saudara-saudara saya yang lainnya, untuk ya udah kita boleh menentukan memilih apa gitu. Termasuk saya suka dengan organisasi, saya aktif berorganisasi. Kemudian juga memang benar pada saat itu belum seperti sekarang ya, artinya leader perempuan itu
ya kayak sekarang kan sudah banyak nih, mulai dari ya istilahnya yang kecil, menengah, terus atas kan sudah ada semua nih pimpinan perempuan. Kalau saat itu masih belum umum lah. Betul. Gitu ya. Ya memang ada kalanya juga saya juga harus memberikan keyakinan, pembuktian ya Bu Ana ya. Ya bisa dibilang begitu, memberi keyakinan kepada lingkungan sekitar saya bahwa benar saya perempuan, tapi saat ini teman-teman kan jadi ketua OSIS itu kan amanah dari teman-teman kan, teman-teman sudah memberikan saya amanah, maka biar saya bisa sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, yuk bantu saya gitu loh. Jadi saya juga nggak bisa kerja sendiri gitu loh. Support tim ya, Bu Ana. Iya, artinya bantuan teman-teman juga luar biasa saat itu, alhamdulillah. Walaupun saya yakin belum semua orang lah gitu ya. Apalagi kan seperti yang tadi disampaikan, mindset kita kan sudah terbiasanya bahwa yang namanya leader itu harus laki-laki gitu kan. Terus ya, tapi ya kalau menurut saya lihat dulu gitu loh, itu mau dipakai di mana. Kalau dalam sholat jelas gitu loh ya kan, dalam yang terkait dengan agama itu jelas, tapi kan untuk kehidupan lainnya kita juga lihat. Menurut saya siapapun bisa jadi leader, tapi harus memiliki kemampuan untuk bisa jadi pemimpin gitu loh. Dan untuk bisa jadi pemimpin ya kita harus siap juga untuk dipimpin gitu loh. Jadi menurut saya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang pernah dipimpin gitu loh. Jadi dia tahu gitu loh. Betul. Jadi arogansi kita, ego kita ya harus kita tekan gitu loh. Kalau orang yang kalau istilah adik-adik sekarang supaya tahu rasanya jadi bawahan gitu. Kalau istilah adik-adik sekarang itu kalau dijulitin ya jangan baper gitu loh. Kalau nggak mau dijulitin ya jangan jadi pemimpin gitu loh. Betul. Nah seperti itu, hal seperti itu alhamdulillah juga pada saat itu saya lupa di tahun 92 atau 93 gitu ya. Udah ketahuan benar generasinya ya. 92 atau 92 atau 93 saya jadi kelas 1 itu saya 91 saya sekitar 29 tahun yang lalu wakil ketua OSIS, kemudian tahun berikutnya saya ketua OSIS di SMA 9. Masya Allah luar biasa, sangat menginspirasi sekali Bu Ana ini teman-teman. Jadi beliau ini dari level remaja memang sudah belajar untuk berorganisasi. Jadi buat anak-anakku yang SMA jangan pernah takut untuk berorganisasi, ikuti semua organisasi yang ada di SMA Al-Azhar, tinggal dipilih mana yang sesuai minat dan bakat. Betul. Nah kebetulan di SMA Al-Azhar ini juga Bu Ana banyak sekali kami punya organisasi, ada OSIS, kemudian kami juga punya jurnalistik, kami juga punya pramuka dan paskibra yang tentunya sudah berprestasi di tingkat nasional. Ada beberapa anak kami yang juga sudah lolos lomba-lomba di bidang akademik dan non-akademik. Jadi untuk Bu Ana seandainya punya kenalan atau kolega, nih saya promosi lagi nih Bu Ana, yang seandainya mau di sekolah di SMA Al-Azhar, boleh nanti Bu Ana hubungi kami juga. Seperti itu. Keren, pokoknya kayaknya Al-Azhar harus jadi salah satu pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan apa tadi dikatakan bahwa ada ekstrakurikuler yang mendukung. Karena sekarang saya percaya Mbak, dunia ini sekarang gak hanya membutuhkan belajar di atas kertas atau kalau bahasa saya itu dunia nggak hanya membutuhkan orang yang pintar secara akademis, tapi soft skillnya juga harus jalan. Dan soft skill itu salah satunya bisa diasah atau bisa timbul atau bisa ditingkatkan dengan dia ikut organisasi. Iya, mentalnya terasah ketika beradu dengan senior. Betul. Jadi pernah merasakan, orang yang pernah mengikuti organisasi, adik-adik semua, anak-anakku semua adalah orang yang pernah merasakan dia kalah. Dia pernah merasakan bagaimana jadi pemenang. Jadi dia tahu bagaimana menempatkan diri dia seperti apa, mentalnya harus seperti itu. Jadi rugi kalau terutama sekarang yang siswa-siswi Al-Azhar tidak memanfaatkan fasilitas. Ini kan fasilitas luar biasa yang disediakan oleh Yayasan Al-Azhar untuk bagi siswa-siswinya, kalau tidak dimanfaatkan. Karena saya ingat ada satu kalimat dari guru SMA saya, ya kan, waktu saya SMA. Masih ingat ya Bu? Oh ingat, saya ingat. Berkesan sekali berarti. Jadi waktu itu saya ada satu kegiatan, terus saya harusnya sama sekolah dikirim, terus saya males-malesan karena kebetulan pesertanya itu dari umum, jadi bukan SMA. Wah nggak asik nih, gitu kan. Nah terus begitu ini karena saya nggak mau berangkat, saya dipanggil.
Terus udah ditanya kenapa, saya bilang males Pak, begini banyak pokoknya Banyak alasannya, alasan. ya banyak alasan. Terus cuman bilang, dan kata-kata itu terus terpatri di saya dan itu saya pegang. Ana, kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Jikalaupun ada kesempatan kedua, ketiga atau seterusnya untuk kamu, belum tentu kesempatan yang berikutnya itu akan kamu terima dengan seluas pada kesempatan yang pertama. Jadi jangan pernah menolak apabila ada kesempatan. Gitu juga adik-adik. Jadi saya ingat benar Mbak. Jadi kalau ada apa-apa, saya ingat lagi. Benar juga ya. Besok lusa mungkin kesempatannya ada. Tapi siapa tahu saya pada saat kesempatan itu datang, saya belum tentu saya dalam keadaan fit seperti sekarang. Betul. Ya kan? Kondisinya belum tentu juga saya semenyenangkan seperti sekarang. Nah, gitu. Bu Ana sangat menyenangkan sekali. Jadi bahkan masih ingat ya Bu Ana ya Ingat pesan-pesan dari gurunya. Saya ingat Mbak. Dimarahin juga pernah. Nah Bu Ana, untuk anak-anak saya ini juga tentunya masih ingat pesan-pesan kami dengan guru-gurunya bahwa nanti setelah lulus SMA, kuliah atau ikatan dinas atau apapun itu, yang penting kalian lanjut. Betul. Jadi salah satu goal kami adalah memasukkan anak-anak kami nih Bu Ana ke universitas. Iya. Gitu. Nah, yang ingin kami tanyakan dengan Bu Ana, di Unila sendiri itu ada berapa jalur ya Bu yang bisa ditempuh anak-anak kami untuk masuk atau berkuliah di Universitas Lampung? Oke. Jadi Universitas Lampung saat ini, sebelum saya jawab langsung pertanyaan, kita ada 8 fakultas. Kita ada 8 fakultas dan 1 program pascasarjana. Nah, untuk jalur masuk ke fakultas, 8 fakultas itu kita ada 3 jalur. Yang pertama jalur SNBP, ya, kalau dulu zaman saya itu jalur undangan. Ya, yang melalui seleksi melalui nilai rapot, prestasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang sudah diumumkan ya SNBP, yang kedua sekarang yang tengah proses, yang mungkin ada adik-adik siswa yang lagi dakdikdukder ini kan yang sudah tes kemarin, itu jalur SNBT. Melalui tes ya Bu? Melalui tes. Kalau dulu UMPTN namanya. Nah, jadi ini kayaknya ayah bunda yang punya anak lulusan SMA tahun ini berdoanya Kenceng sholat malamnya banget. harus terus harus terus ini ditingkatkan supaya kita nggak tahu, kekuatan doa itu kan luar biasa, karena kita akan menunggu, kalau saya nggak salah ingat itu pengumumannya nanti di tanggal 13 Juni ya. Dan anak-anak kami juga kami arahkan Iya. ketika menjelang ujian, menjelang pengumuman untuk sholat malam. Betul itu sekarang artinya kan saya yakin siswa-siswi kita semua calon mahasiswa sudah usaha maksimal. Maka untuk menyempurnakan usaha itu memang sekarang adalah doa. Apa yang tidak bisa terjadi kalau jika Allah sudah kekuatan kun fayakun beliau itu bisa merubah segalanya. Nah itu, jadi jangan patah semangat. Insya Allah kita tanggal 13 kita akan menerima hasil ujian SNBT di tahun ini 13 Juni. Kemudian itu ya jalur yang kedua. Dan jalur yang ketiga kita ada namanya jalur mandiri. Nah, jalur mandiri sendiri di Universitas Lampung itu kita ada beberapa sub istilahnya. Oh, dipecah lagi ya Bu dipecah Ana? lagi. Yang pertama itu jalur melalui prestasi khusus. Kita apa itu, Bu Ana? Jadi jalur prestasi khusus itu diperuntukkan untuk calon siswa atau calon mahasiswa atau 3 tahun terakhir, jadi 2024, 2023, 2022 untuk bisa mengikuti tes mandiri, tapi dia ditambah plusnya. Ada plusnya. Plusnya yaitu prestasi khusus. Apa saja prestasi khusus itu? Bisa saja gini loh. Dia seorang atlet, jadi dalam bidang olahraga. Nah, kemudian juga mungkin prestasi khusus dalam bidang keagamaan. Kalau kita agama Islam punya hafiz Quran. Hafiz Quran sering sekali yang muncul pertanyaan, Bu, harus berapa juz gitu loh. Secara aturannya ini tidak ada harus berapa juz, tapi minimal biasanya itu 10 juz gitu loh. Tapi tentu saja semakin banyak itu peluangnya semakin besar. Nah, itu juga termasuk juga ada beberapa
prestasi mungkin dia keagamaan lainnya. Mungkin kaligrafi, kan ada kan adik-adik siswa kita yang memang jago tuh tulis kaligrafi dan lain sebagainya, itu juga akan diberi kita hargai gitu loh. Begitu juga dengan siswa-siswi atau calon mahasiswa yang dari agama lain. Jadi kita masuk dalam prestasi khusus itu. Nah, ada beberapa ini juga sih bidang lainnya, termasuk juga yang seringkali terlupakan adalah yang adik-adik siswa SMU yang mungkin pernah ikut kayak OSN, seni itu ada, tapi memang yang kita nilai adalah kalau yang terkait lomba-lomba itu adalah minimal tingkat nasional. Tingkat nasional tentu saja ini kan ada poinnya ya, jadi semakin banyak dia juara tingkat nasional yang dibuktikan akan kita validasi kebenarannya, itu tentu saja peluangnya akan lebih besar. Dan untuk yang keagamaan nggak usah khawatir, nanti fair nggak? Oh iya, terus fair. Kita nggak nilai sendiri. Penilainya gitu loh. kompeten ya, Bu Ana sangat ya. Insya Allah sangat berkompeten. Kita juga minta kepada pihak-pihak yang kita rasa memiliki kredibilitas untuk memberikan penilaian itu. Nah, kemudian dari jalur mandiri itu juga jangan khawatir. Orang selalu bilang jalur mandiri, maka kalau orang tuanya nggak mampu, maka akan ditutup kesempatannya. Dia nggak bisa jalur mandiri. Tidak. Salah besar ya. Universitas Lampung sudah hampir 10 tahun terakhir, tapi ini mungkin yang belum disampaikan belum diketahui betul sosialisasinya ya, belum. Itu kita ada sekitar kuota, kalau tahun lalu 152 orang kita berikan kepada calon siswa khusus dari yang berasal dari Provinsi Lampung yang memiliki prestasi tapi tidak mampu. Ada beasiswanya ya, beasiswa full selama 4 tahun. Di fakultas apa saja itu, Bu Ana? Fakultas apa saja? Tergantung yang dipilih si anak ya. Jadi tetap dia harus tes dulu, karena ini kan peminatnya banyak. Di hasil dari tes kita akan buat perankingan. Saya nyesel, Bu Ana, kenapa nggak dari dulu taunya ya? Jangan, alhamdulillah mampu. Kasihan. Nah itu kita ranking. Setelah kita ranking ditambah untuk kita validasi supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita akan melakukan survei lapangan secara acak. Ya, kenapa ini secara acak? Tidak semua, karena jumlah pendaftar tuh biasanya luar biasa, Mbak, banyak. Betul. Ya, tapi sekali lagi jangan pernah patah semangat. Jangan pernah takut bermimpi. Iya, jangan pernah takut untuk mencoba dulu gitu loh. Nah, itu kita berikan kesempatan. Jadi 4 tahun untuk S1 dia gratis. Itu di selama kuliah di Unila kita nggak akan kena bayar, itu Unila yang akan bayar. Nah, jalur PMPAP itu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini kepada ayah bunda, bapak ibu semua yang memiliki putra putri yang lulusan SMA atau SMU 3 tahun terakhir ya, kan batasannya itu dari kementerian adalah 3 tahun terakhir yang bisa ikut tes, silakan. Kalau seandainya, nauzubillah min dzalik, saya doakan apalagi lulusan Al-Azhar semuanya lulus semua di PTN ya kan, tanggal 13 Juni ini kita akan menerima berita yang menggembirakan semua gitu loh. Tapi seandainya ada yang belum beruntung, jangan patah semangat. Yuk kita coba masuk melalui jalur mandiri. Jangan kecil hati, orang tua saya tidak mampu, jangan, karena kita punya seperti yang saya sampaikan itu tadi. Dan percayalah, kita menggunakan sistem perankingan. Jadi tetaplah belajar, tetaplah fokus untuk mengikuti tes, karena yakinlah pada saat kita melakukan sesuatu itu dengan maksimal, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Betul, buat anak-anakku yang penghafal Quran. Ya, ayo. Tuh, dicatat baik-baik bahwa ada nih di Unila ini jalur mandiri yang khusus untuk siswa-siswi berprestasi penghafal Quran, salah satunya program yang jadi program unggulan kita ya anak-anak ya. Jadi anak-anak kami ini alhamdulillah Bu Ana untuk hafalan Qurannya kami juga pernah meluluskan anak kami dengan hafalan 14 juz, 10 juz dan ada yang sudah saat ini sedang berjalan ini 8 juz. Dan rata-rata alhamdulillah anak-anak ini bersemangat. Dan anak-anakku, jangan pernah patah semangat. Terbatasan ekonomi ternyata banyak jalan untuk menempuh kesuksesan. Dan kalau sudah masuk ini selalu saya himbau juga untuk ayah bunda, bapak ibu, termasuk adik-adik calon mahasiswa.
jangan berpikir gini, kita upaya dulu. Seandainya pun masuk terus kemudian belum dapat beasiswa, pada saat di dalam nanti di Universitas Lampung itu banyak beasiswa, banyak sekali pintu-pintu untuk mendapatkan beasiswa baik gitu loh. dari negeri maupun swasta. Iya, benar. Saya sudah merasakannya Bu Ana. Nah, iya. Saya lulusan Unila tahun 2000, saya masuk 2006, saya Fakultas Keguruan. Iya, FKIP. FKIP jurusan fisika. Buat dosen-dosen saya, doakan saya. Amin pasti. Mampu menjaga nama baik alma mater kita. Amin, insyaallah. Unila. Jadi benar banget. Jadi di Unila itu banyak sekali beasiswa baik dari pemerintah maupun yang dari swasta. Jadi jangan takut ketika sudah walaupun ketika masuk belum dapat beasiswanya ya Bu Yana. Ketika sudah nyemplung di dalamnya, itu beasiswa bertaburan. Betul. Itu yang saya bilang, tinggal kita bagaimana kita berupayanya. Upayanya harus maksimal. Makanya saya pas saya tahu ini juga yang kenapa saya kepingin hadir juga di podcastnya Yayasan Al-Azhar Lampung, karena saya tahu beberapa program yang menjadi unggulan dari Yayasan Al-Azhar Lampung dalam bidang pendidikan, yaitu mencetak calon penghafal Quran. Karena saya yakin dan percaya, karena saya ukur diri saya gitu loh. Susah ya Bu Ana. Susah ngapal Quran, jangankan mau 30 ya. 2 juz aja itu buat saya udah luar biasa. Jadi ini juga saya titip pesan ini untuk Bapak Ibu guru hebat. Luar biasa. Kalau dari jumlah siswa-siswi itu mungkin kita ambil yang batas minimal 20% aja bisa hafiz Quran, ya 10 juz rata-rata. Insya Allah sudah jadi tabungan ya. Sudah jadi tabungan itu dunia akhirat tuh. Amin ya Mbak, Allah, tabungannya ya, buat Bapak Ibu gurunya tabungannya dunia akhirat, buat ayah bundanya tabungan dunia akhirat. Jadi menurut saya Al-Azhar sudah luar biasa memberikan kontribusi, artinya mencetak tidak hanya generasi Indonesia yang bisa bersaing di dunia, tapi juga untuk merebut tiket surga, ya kan, di akhiratnya nanti. Dan yakinlah tiket surganya nggak sendirian, nanti Bapak Ibu gurunya, ayah bundanya juga diajak. Mudah-mudahan saya juga nanti diajak ke situ, saya mau. Memang selalu kami titipkan dengan anak-anak Bu Ana. Jadi ketika anak-anak sudah tasmi, ini kami biasanya menitipkan pesan, nanti nak kalau kamu sudah masuk surga belum ngelihat Bu Rosma di surga, cari Bu Rosma ya gitu. Iya, betul. Karena kami sangat mengharapkan sekali anak-anak ini memang mampu Bu Ana membawa nama baik orang tuanya tentunya di dunia maupun di akhirat nantinya. Nah, untuk anak-anak kami ini sendiri Bu Ana, kan dari kelas 1 atau semester 1 ini sudah mulai nih mereka punya target. Salah satu target di Unila yang menjadi goal anak-anak kami ini kan Fakultas Kedokteran. Nah, ini tentunya bukan hanya dari SMA Al-Azhar nih yang punya target seperti ini, tapi dari SMA-SMA lain nih kira-kira bisa kasih kiat-kiat nggak nih Bu Ana buat anak-anak saya ini, gimana caranya supaya dengan nilai rapor yang mereka punya nanti dari semester 1 sampai semester 5 mereka bisa sampai di fakultas yang mereka inginkan. Benar, kayaknya bukan cuma di Unila sih, hampir semua PTN, hampir semua PTN dan beberapa PTS yang besar, Fakultas Kedokteran itu adalah salah satu fakultas atau jurusan yang paling favorit gitu loh. Ya saya sih senang-senang aja ya. Semakin banyak dokter kita semakin mudah berobat, terus insya Allah juga semakin murah ya. Amin. Nah itu memang untuk tahun lalu dan juga hasil evaluasi di SNBP di tahun ini, untuk di Unila sendiri peringkat pertama untuk Saintex itu yang pertama adalah favoritnya adalah di farmasi. Kemudian yang kedua tetap disusul dengan temennya, tetangganya yaitu Fakultas Kedokteran. Nah untuk adik-adik siswa kelas 10-11 Al-Azhar yang saat ini mungkin bercita-cita kepingin masuk di bidang kesehatan, mungkin gini, selain kita fokus pada akademis itu yang saya bilang, kan di Al-Azhar ini menyediakan ruang dan memberikan kesempatan kepada siswa-siswinya, salah satunya melalui penghafal Quran itu. Nah mungkin itu juga bisa dijadikan satu trik Mbak gitu loh. Jadi satu trik untuk apa? Untuk bisa menjadi nilai tambah adik-adik nantinya pada saat nanti ikut seleksi baik di SNBP maupun nanti di jalur mandiri. Oh ada presentasinya ya Bu Ana?
Ana? Ada saya tadi lupa menyampaikan, sorry. Untuk SNBP, jadi kita kan ada sesuai peraturan kementerian, kita selain nilai rapot yang dari semester 1 sampai semester 5 13 mata pelajaran di luar muatan lokal, itu kita juga ada prosentase untuk prestasi. Oke. Jadi termasuk prestasi apa? Apakah Bu Ana hafiz Quran termasuk? Iya. Ada. Betul. Jadi ada poin kalau saya nggak salah itu 10%. 10% dari 100% Dari total, SNBP. Iya, SNBP. Jadi kalau bilang kok kecil banget Bu Ana? Iya, karena untuk SNBP memang poin terbesar sesuai dengan peraturan dari kementerian adalah dari nilai rapot. Nah, tapi 10% itu jangan dilihat kecil. Kalau dia hafiznya jumlahnya banyak, ditambah kalau itu kan ekskul di Al-Azhar ini kan banyak nih Mbak. Betul. Iya kan? Ada jurnalistik, terus ada dia pramuka, terus kalau ada kegiatan-kegiatan lain, KIR. Nah, KIR ini kan salah satu ladang untuk dapat prestasi nih. Betul. Kan. Nah, dia dapat juara nasional atau mungkin internasional, itu akan menjadi poin tambah untuk adik-adik nanti, sehingga itu bisa jadi, kalau menurut saya itu juga strategi gitu loh. Strategi untuk bisa masuk melalui jalur SNBP, dan itu berlaku sebenarnya dari zaman saya dulu juga begitu Mbak. Pada saat saya kebetulan dulu di Ponegoro adalah saya masuknya jalur undangan. Masya Allah. Jadi nggak hanya nilai rapot, tapi juga termasuk karena saya itu mungkin saya nggak bisa diam itu ya, jadi suka ikut lomba-lomba ya, daripada iseng daripada ngantuk gitu di kelas, jadi ikut lomba daripada iseng, Masya Allah. Jadi itu jadi poin nilai tambah gitu loh, nilai tambah untuk apa? Untuk nambah nilai kita. Jadi gini, pada saat ada sekolah lain yang nilainya sama, rata-rata punya rata-rata 89 nih untuk masuk fakultas kedokteran, sama-sama 89. Tapi yang satu hanya 89 aja. Betul. Nah, kita punya plusnya. Hafiz Qurannya mungkin di atas 10, terus itu mungkin ditambah lagi KIR-nya dia juara nasional atau mungkin internasional, jurnalistiknya juga seperti itu, pramukanya juga, jadi kan banyak tuh cabang-cabangnya, itu akan mensupport gitu loh. Nah, itu yang bisa dijadikan menurut saya salah satu trik juga untuk adik-adik dalam memilih atau memenangkan persaingan untuk di jalur SNBP. Jadi ada poinnya 10% itu. Gitu. SNBP kalau dulu itu ayah bunda kalau bingung istilah SNBP itu kalau zaman dulu itu undangan Bun. Undangan. Iya. Ya, PMDK. Kalau generasi saya PMDK, ketahuan banget ya, generasi dari generasi oldnya ya. Dari generasi ke generasi ganti nama kadang-kadang wali saya bingung kan. Makanya ketika kami menjelaskan dengan wali murid memang kami menggunakan istilah sesuai level sesuai level usianya. Ya ketahuan lah pokoknya dari mana ya. Kalau saya kan ngomongnya ada PMDK, nah ketahuan lah itu udah berapa grade yang lalu ya. Betul. Untuk terkait akreditasi sekolah sendiri itu berpengaruh nggak Bu Ana? Berpengaruh. Akreditasi sekolah akan jadi pengali dari nilai dalam menentukan nilai adik-adik ada di nanti di perankingan berapa. Sebenarnya juga akreditasi sekolah juga sebenarnya sudah menjadi salah satu penyaring juga ya kan, eligible ya. Betul. Nah seperti itu sudah nanti pada saat nanti penilai pun seperti itu, akreditasi sekolah juga akan menjadikan tambahan penilai. Jadi memang harus usaha sama-sama sama-sama nih buat ayah bunda yang cari untuk anaknya di level SMA. Sekedar informasi nih, SMA Al-Azhar ini terakreditasi A. Jadi kalau yang dihubungkan oleh Bu Ana tadi berapa persentasinya, jadi dengan kategori akreditasi A yang dimiliki oleh SMA Al-Azhar, kami mempunyai 40% dari siswa yang kami luluskan baik level untuk jurusan IPA maupun IPS itu masuk ke data eligible. Betul. Jadi data eligible itu data yang dapat undangan. Betul. Gitu ya. Jadi dengan 40% berarti kan peluangnya akan lebih banyak. Betul. Dan setahu saya, kalau saya nggak salah ingat, karena saya nggak ingat satu persatu, lulusan dari Al-Azhar termasuk yang masuk di khususnya di Kota Bandar Lampung ya kan, termasuk juga dalam scoring yang tinggi untuk diterima di
PTN khususnya di Universitas Lampung gitu loh, yang memang masih tersebar di beberapa fakultas, tapi justru menurut saya itu yang bagus gitu Iya, loh. betul. Tidak menumpuk di satu satu tempat. fakultas. Itu menunjukkan keragaman dari pilihan adik-adik kita. Iya, dan memang ketika mereka anak-anak di level SMA ini memang kami arahkan Bu Ana untuk memilih fakultas atau jurusan yang memang sesuai fashionnya mereka, supaya nanti ngejalaninnya dari hati. Iya, Seperti betul. itu. Iya, memang harus dari hati. Dari hati. Karena kalau nggak dari hati, kasihan nanti. Iya, terpaksa ya, Bu Ana? Iya, terpaksa. Segala sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya pasti akan kurang maksimal. Kasihan gitu loh. Kasihan ayah bundanya nanti, kasihan juga dengan anak-anaknya gitu. Iya, tadi ini ya Bu Ana, SNBP. Nih saya sedikit bergerak ke SNBT. Iya. Ini yang jalur tes ini kita menggunakan CBT ya Bu Ana ya? Iya, betul. Ini untuk kalau zaman saya dulu ini tesnya kan 1 kali, 1 kali gelombang. Kalau sekarang sepertinya ada regulasi baru yang bahwa dalam 1 tahun berjalan itu bisa melakukan beberapa kali gelombang ya Bu Ana ya? Ya, karena begini, kalau dulu kan tesnya masih manual ya, Betul, jadi bisa betul. serempak semua. Nah, kalau sekarang sudah regulasi pemerintah sudah, saya lupa ini mungkin sudah tahun ke-5 kalau nggak salah ya, apa ke-4 gitu loh yang pakai sistem komputer, CBT ya kalau istilahnya sekarang. Itu kenapa harus ada berapa gelombang? Karena kan terkait kapasitas ruangan kan memang Media. ya medianya satu komputer kan nggak bisa rame-rame dalam ruangannya. Kalau dulu kan sendiri-sendiri, kertas soal tinggal di fotokopi banyak-banyak. Nah, kalau ini kan tidak bisa gitu loh. Jadi makanya dibuat beberapa gelombang dan beberapa sesi dalam 1 hari gitu loh. Bersesi juga Ya, ya. bersesi juga. Makanya adik-adik calon mahasiswa kan selalu kita ingatkan, dan mungkin Bapak Ibu guru di sekolah juga mengingatkan bahwa perhatikan nanti kan pada saat mereka daftar itu kan keluarkan otomatis jadwalnya, Oke. dapatnya lokasi di mana, hari apa, jam berapa, itu harus jadi perhatian, dapat sesi berapa. Karena hasil monitoring kemarin juga banyak yang dia cuma lihat hari sama tempat, dia nggak lihat sesinya. Padahal dia sesinya dapat sesi ketiga, dia datang dari sesi pertama gitu loh. Ya memang nggak boleh nggak Bu Ana? boleh. Boleh, cuman kan kasihan. Kasihan secara fisik ya, Bu Ana ya. Itu seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan. Ini hanya karena terkait ini sih penyediaan medianya, karena kan harus pakai CBT, kan harus pakai komputer, harus satu-satu. Jadi kan agak terbatas gitu. Kalau untuk hal yang lainnya saya rasa semua sama Seperti kok. sama. Iya, sama-sama kok itunya. Hanya pembagian medianya saja ya Bu Ana ya. Betul, Oke. betul. Kalau zaman saya dulu memang masih pakai kertas nih Iya. anak-anak saya ya, buat Urek, anak-anak iya. SMA masih urek-urek Iya, gitu ya. iya. Kalau sekarang alhamdulillah tinggal klak-klik. Iya, tapi Kalau dulu klak-klik- masih bulat-bulat ya Bu Ana. Iya, tapi klak-klik juga harus tetap Berpikir. betul. Harus tetap cermat ya, Betul, gitu ya, betul. harus cermat gitu loh. Gitu. Nah, kalau yang untuk mandiri tadi Bu Ana kan sudah dijabarkan untuk yang beberapa program beasiswanya, ternyata jangan takut untuk di dalam gitu. Untuk proses pengurusannya seperti untuk beasiswanya tuh bagaimana Ibu Ana? Dari level apa anak-anak saya bisa mulai mengurusnya? Jadi untuk kalau yang nggak dapat beasiswa setelah jadi masuk ke Unila umpamanya, dia biasanya dari pemberi beasiswa mereka akan memberikan kriteria. Jadi ada yang diperuntukkan untuk siswa semester 3. Minimal semester 3. Kenapa semester 3 Bu Ana? Karena dia kan harus punya IPK dulu. Iya, betul, Ya kan? betul. Dari semester 1 dan semester 2. Nilai semester 1, semester 2 untuk dijadikan salah satu landasan mereka menerima mahasiswa itu beasiswanya, artinya lolos verifikasi atau tidak. Ada juga beasiswa yang diperuntukkan untuk semester 5 ke atas. Biasanya beasiswa itu diperuntukkan untuk istilahnya bantuan penulisan tugas akhir. Gitu loh. Jadi memang masing-masing pemberi beasiswa itu punya regulasi masing-masing. Punya aturan Iya, masing-masing aturan ya. masing-masing. Karena kebetulan dengan amanah saya saat ini sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, salah satunya adalah terkait ngurusin beasiswa. Nah, itu seperti itu.
gimana Bu Ana? Saya kan nggak kenal sama Bu Ana gitu kan. Nanti saya nggak bisa dapat. Nggak usah khawatir. Kita menggunakan Punya sistem tim. seleksi. Kita menggunakan seleksi pemberkasan itu semua fair dan bisa dilihat gitu loh. Kita bisa dilihat kenapa dia yang dapat, terus apa scoringnya berapa dan lain sebagainya. Dan memang yang sering kali Mbak, yang jadi sering kali jadi apa ya? Anak-anak sering bilang, waduh, kok sudah pengumuman ya, saya nggak tahu. Nah, memang jadi mahasiswa itu harus lincah. Jangan kupu-kupu. Nah. Kuliah pulang. Betul. Jadi harus lincah, harus cari informasi. Apalagi kan sekarang anak-anak sekarang generasi Z ini kan wah luar biasa kan. Nah, jadi scroll medianya itu nggak usah dulu meminimalisir deh yang melihat hal-hal yang gibahin orang gitu loh. Nah, coba lihat, masuklah ke aplikasi-aplikasi yang kita Atau cari. akun-akun yang memberi edukasi Iya, ya, Bu Ana ya. beasiswa ada gitu loh, beasiswa Kementerian Pendidikan RI. Nah, cari tahu gitu loh. Ada, semua tersedia kok. Informasi itu terbuka lebar buat siapapun, tapi memang kita yang harus aktif gitu. Kalau Bu Ana ingat pesan dari guru beliau semasa SMA, saya ingat pesan dosen saya ketika kuliah. Iya. Mahasiswa itu memang harus cerdas, tapi lebih penting lagi harus cerdas. Betul, betul itu. Kalau saya selalu bilang gitu dengan adik-adik mahasiswa, dunia sekarang ini itu saya bilang hard and soft skillnya semuanya harus berjalan beriringan, gitu loh. Itu saya bilang sekarang kalau secara fisik orang cantik, orang ganteng itu banyak banget. Mau pilihan mau model apa juga ada semua sekarang. Orang pintar juga banyak banget gitu loh. Nah, yang diinginkan dunia sekarang adalah kombinasi dari semua itu. Dan satu lagi, ini yang mungkin jadi keunggulan ayah bunda, untuk nggak boleh ragu-ragu nitipin putra putrinya Catet. di Al Azhar, baik SD, SMP maupun SMA, itu semua punya, pinternya oke, cantiknya atau gantengnya oke, semuanya lengkap, paket lengkap. Tapi kita juga kan mendidik anak-anak yang memiliki akhlak yang baik, Betul sekali, attitude Bu Ana. yang baik, itu yang mahal dari generasi kita sekarang. Betul. Nah, dengan sistem pendidikan yang diterapkan di Al Azhar Lampung ini, saya yakin, apalagi kan artinya sudah memperhitungkan bagaimana tidak hanya melahirkan anak-anak yang cerdas untuk dunia, tapi yang beradab. nah, tapi memiliki adab yang tinggi. Nah, itu yang mahal. Dan itu ayah bunda, bapak ibu yang memiliki putra putri baik di TK ya, SD, SMP, SMA. Yuk nggak usah ragu-ragu menurut saya, karena yakinlah apalagi dengan motonya mendidik siswa peserta didik seperti mendidik anak kandung sendiri. Nah, seperti mendidik anak kandung sendiri ya, tapi juga ayah bunda nanti kalau dididik kan udah tuh pakai tagline-nya kita setuju sampai di situ. Jangan yang baik-baik aja, nanti kalau anaknya ditegur terus marah ya. Kalau orang tua yang baik, ibu bapak yang baik, kalau anaknya nakal ya harus ditegur dong. Tapi kan tentu saya yakin juga teman-teman di Al Azhar juga mendidiknya menegurnya dengan cara pembinaan yang baik gitu. Jadi nggak usah ragu, ayah bunda, yuk titipin anaknya di Al Azhar Lampung. Insya Allah kami mendidik peserta didik kami seperti mendidik anak kandung sendiri. Amin. Ikhlas, tulus, Bun. Insyaallah. Ingin mereka benar-benar ada di fase sukses dunia dan akhirat. Nah, terima kasih sekali Bu Ana sudah mampir di podcast Yayasan Al Azhar Lampung. Sama-sama. Sudah mau meluangkan waktunya di tengah-tengah jadwal yang begitu padat dari Bu Ana mau mampir ke sini. Bu Ana, sekali lagi saya mewakili Ketua Yayasan Al Azhar Lampung, Bapak Afdi Muslim bin Muswardi Taher, mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bu Ana untuk bersama kami di sini berbagi ilmu, berbagi informasi terkait motivasi hidup, kemudian trik dan triknya bisa kuliah di Universitas Lampung. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman ayah bunda sudah mau menyaksikan podcast Yayasan Al Azhar Lampung, dan kita bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Oke, sama-sama, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.